Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Singapura, negara pulau kecil, mengelola pasokan airnya? Mereka tidak memiliki sungai atau danau yang luas, namun mereka telah menjadi pemimpin global dalam pengelolaan air. Rahasianya terletak pada pendekatan inovatif mereka terhadap daur ulang air, sebuah sistem yang disebut New Water. Tapi bagaimana mereka mengatasi faktor jijik dan meyakinkan publik untuk menerima air daur ulang? Video ini mengeksplorasi kisah menarik New Water dan peran penting penerimaan publik dalam kesuksesannya. Apa yang terlintas di benakmu tentang Singapura? Mungkin Merlion, atau taman-tamannya yang indah. Tapi pernahkah kamu memikirkan tentang air yang mereka minum? Ternyata, sebagian besar air minum di Singapura berasal dari air limbah yang didaur ulang. Bagaimana bisa? Namun, satu hal yang menarik perhatian saya baru-baru ini adalah mengetahui bahwa 30-40% pasokan air Singapura adalah air daur ulang dari limbah. Persentase ini akan meningkat menjadi 55% dalam waktu dekat. Jadi, orang Singapura minum air limbah mereka sendiri, meskipun sudah didaur ulang. Itu menarik. Disgusting. New Water adalah merek air limbah daur ulang yang pertama kali diperkenalkan ke pasokan air Singapura pada tahun 2003 oleh Badan Utilitas Publik Singapura atau BUP. Air itu penting, dan Singapura tahu betul itu. Jelas, semua air didaur ulang melalui siklus air bumi. Tetapi Anda mungkin akan sedikit merinding ketika memikirkan di mana air dalam botol itu berada beberapa minggu yang lalu. Dan bagaimana cara mereka membuat orang-orang percaya dan mau minum air hasil daur ulang ini? Mari kita bahas awal mula inisiatif yang inovatif ini. Sistem pembuangan limbah modern pertama kali muncul pada tahun 1800-an sebagai langkah kesehatan masyarakat. Mungkin yang paling terkenal adalah sistem di London. Industrialisasi dan urbanisasi yang masif mencemari pasokan air, menyebabkan wabah kolera besar pada tahun 1832, 1849, dan 1855. Kemudian ada peristiwa yang dikenal sebagai Great Sting pada tahun 1858, di mana cuaca panas dan limbah manusia di Sungai Thames menimbulkan bau yang sangat menyengat, dianggap sebagai penyebab wabah kolera yang disebutkan sebelumnya. Hal ini akhirnya mendorong otoritas London untuk menugaskan Sir Joseph William Bazalgette dengan tugas yang sangat menantang untuk membangun sistem pembuangan limbah modern. Sistem itu berhasil, meskipun tidak persis untuk alasan yang diperkirakan pada saat itu. Limbah mengacu pada air yang kualitasnya terpengaruh oleh aktivitas manusia. Ada air limbah industri, yang dibuang dari lokasi industri seperti pabrik semikonduktor. Air ini biasanya diolah di tempat, sesuai peraturan, sebelum dibuang ke saluran pembuangan. Dan kemudian ada air limbah domestik atau perkotaan. Ini berasal dari rumah, sekolah, rumah sakit, dan tempat-tempat seperti mal. Air limbah ini sebagian besar terdiri dari 3 hal. Pertama, sabun dan deterjen. Kedua, air abu-abu dari mandi, wastafel, dan cucian. Ketiga, air kotoran dari toilet dan air seni manusia. Untuk ini dan semua jenis air limbah lainnya, Anda mengolahnya menggunakan salah satu dari 3 jenis perawatan. Perawatan fisik, sedimentasi, penyaringan, filtrasi, dan sebagainya, untuk menghilangkan padatan tersuspensi dengan perawatan kimia di mana kita menambahkan bahan kimia untuk menghilangkan padatan, mendisinfeksi, atau menghilangkan fosfor. Cara kedua adalah perawatan biologis. Di sini kita menggunakan mikroorganisme untuk menghilangkan materi organik yang dapat terurai dalam air ke tingkat yang dapat diterima. Hari ini, semua limbah diolah sampai tingkat tertentu. Tetapi pabrik pengolahan air limbah dapat melewatkan air limbah melalui berbagai tahap untuk mendapatkan air dengan kualitas tertentu. Air limbah itu perlu diolah dulu sebelum dibuang atau digunakan lagi. Prosesnya ada beberapa tahap. Pertama, tahap primer, kita bersihkan dulu kotoran-kotoran kasarnya pakai cara-cara fisik dan kimia. Lalu, masuk tahap sekunder untuk buang kelebihan nutrisi, contohnya nitrogen. Kebanyakan nitrogen bisa bikin masalah lingkungan. Nah, tahap terakhir namanya tersier dan lanjutan. Di tahap ini, kita saring lagi kontaminan-kontaminan yang lebih spesifik, apalagi kalau airnya mau dipakai buat minum. Banyak kota hanya mengolah air limbah mereka sampai tahap sekunder, padahal sebenarnya air tersebut sudah cukup bersih untuk dialirkan ke badan air alami seperti sungai atau danau. Akibatnya, potensi air limbah yang sudah diolah menjadi terbuang sia-sia.
Contohnya di California, sebuah studi menemukan bahwa 1,407 juta galon effluent dibuang ke laut atau dimanfaatkan untuk irigasi dan industri. Padahal, jika diolah lebih lanjut, air ini bisa memenuhi 35% kebutuhan air rumah tangga di California. Ini adalah kesempatan yang terlewatkan untuk mengatasi masalah kekurangan air. Faktor jijik adalah masalah nyata yang harus dihadapi ketika berbicara tentang air daur ulang. Masyarakat seringkali merasa jijik atau tidak percaya dengan ide minum air yang berasal dari air limbah. Istilah, dari toilet ke keran, menjadi senjata ampuh bagi mereka yang menentang proyek-proyek air daur ulang. Contohnya adalah di Los Angeles, di mana proyek air daur ulang senilai puluhan juta dolar harus dihentikan karena kampanye negatif yang didasarkan pada faktor jijik. Ini adalah pelajaran penting bahwa edukasi dan komunikasi yang efektif sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Mari kita beralih ke Australia, tepatnya di kota Toowoomba, Queensland, yang berpenduduk 95.000 jiwa. Kota ini menghadapi masalah serius terkait pasokan air, terutama setelah 3 daerah tangkapan air utama mereka mencapai rekor terendah di awal tahun 2000-an. Pemerintah kota pun mencari solusi, termasuk membangun pabrik air daur ulang. Namun, rencana ini mendapat penolakan keras dari masyarakat. Bahkan, petisi yang menentang proyek ini berhasil mengumpulkan 10.000 tanda tangan, dan muncul istilah-istilah negatif seperti Powumba. Seorang tukang ledeng setempat bahkan mengatakan bahwa kekhawatirannya terbesar adalah dampak jangka panjang dari air daur ulang bagi keluarganya, karena tidak ada jaminan bahwa air tersebut benar-benar bebas dari kontaminan. Pada akhirnya, referendum yang diadakan pada Juli tahun 2006 menunjukkan bahwa 62% warga Toowoomba menolak proyek tersebut, meskipun mereka sedang mengalami kekeringan parah. Proyek ini pun akhirnya dibatalkan. Kembali ke Singapura, mungkin kita berpikir Singapura itu berbeda. Masyarakatnya patuh pada pemerintah, budaya Asia yang kolektif, dan sebagainya. Tapi kenyataannya, Singapura juga negara demokrasi. Partai yang berkuasa harus memenangkan pemilu untuk tetap berkuasa. Mereka tidak bisa mengabaikan opini publik, termasuk soal air. Singapura adalah negara yang haus air, sangat bergantung pada impor. Lalu, bagaimana mereka bisa meyakinkan masyarakat untuk menerima air daur ulang? Itu canggih, tapi prosesnya panjang. Dulu, tahun 60-an, Singapura sudah punya ide bikin air dari limbah, namanya air industri. Tapi, karena teknologinya mahal, ide ini sempat tertunda. Pemerintah Singapura rajin mengintip perkembangan teknologi filtrasi air, sampai akhirnya reverse osmosis ditemukan. Teknologi ini yang jadi kunci New Water. Tahun 2000, mereka bangun pabrik percobaan di Bedok. Setelah dicoba dan dilatih, barulah mereka berani bangun 3 pabrik New Water. Meski awalnya hanya 5% air minum Singapura yang berasal dari New Water, ini adalah awal yang menjanjikan. Kalau cari botol New Water, Anda tidak akan menemukannya di rak toko. Foto-foto itu bagian dari kampanye PR mereka. Singapura belajar banyak dari kegagalan proyek serupa di California dan Australia. Mereka sadar, teknologi canggih saja tidak cukup. Pemerintah di sana melakukan pendekatan yang berbeda. Mereka tidak ingin proyek New Water bernasib sama, yaitu ditolak mentah-mentah oleh masyarakat karena kurangnya informasi dan komunikasi. Pemerintah Singapura sangat serius soal air. Mereka ingin Singapura bisa mencukupi kebutuhan airnya sendiri. Dukungan dari para petinggi negara jelas membantu. Tapi, lihat saja Australia. Di sana, meski kekeringan melanda, masyarakat tetap menolak air daur ulang. Mereka lebih khawatir soal kualitas airnya daripada sekadar ketersediaan air. Ini pelajaran penting bagi Singapura. PUB tahu betul, jijik itu manusiawi. Mereka tidak mau masyarakat hanya membayangkan toilet saat mendengar kata air daur ulang. Karena itu, mereka punya cara cerdas untuk mengubah fokus publik. Mereka tidak bicara soal asal air, tapi lebih banyak menjelaskan bagaimana air itu diolah sampai benar-benar bersih dan aman. Memang, menjelaskan reverse osmosis itu butuh kesabaran ekstra. Tapi, PUB berhasil. Mereka membuat masyarakat percaya bahwa New Water itu bukan sekadar air daur ulang, tapi air berkualitas tinggi. Media pun ikut membantu. New Water disebut keajaiban teknik modern, terobosan teknologi besar, dan yang tercanggih oleh Straits Times. Kabar baiknya,
Teknologi New Water Singapura bahkan menarik perhatian para ahli air di California. Mereka mempertimbangkan untuk mengadopsi teknologi serupa, yang mengisyaratkan bahwa Singapura kini selangkah lebih maju dalam teknologi pengolahan air. Keberhasilan PUB meyakinkan publik juga didukung oleh data yang sangat banyak. Selama masa demonstrasi, mereka melakukan 20.000 pengujian di 7 lokasi berbeda di dalam pabrik, dengan 190 parameter yang diuji, mulai dari parameter fisik, kimiawi, hingga mikrobiologis. Hasilnya, lebih dari 4.500 tes membuktikan bahwa New Water tidak hanya memenuhi, tapi bahkan melampaui standar air minum yang ditetapkan oleh WHO dan EPA Amerika Serikat. Data-data inilah yang akhirnya berhasil meyakinkan para pembuat kebijakan dan para ahli, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk mendukung New Water. Frasa, orang jadi jijik dengan air daur ulang. Inilah kekuatan kata-kata negatif. PUB tidak mau hal ini terjadi di Singapura. Mereka punya cara cerdas untuk mengubah persepsi publik. Alih-alih bicara soal limbah atau kotoran, mereka menggunakan istilah air bekas. Tujuannya sederhana, membuat masyarakat percaya bahwa air ini aman dan bermanfaat. Media pun ikut membantu dengan menggunakan istilah yang lebih positif, seperti sebaik baru. PUB melibatkan media dan masyarakat sejak awal. Mereka ingin semua orang tahu bahwa daur ulang air itu bukan hal aneh. Di Amerika Serikat, misalnya, praktik ini sudah berjalan sukses selama 20 tahun. PUB sadar betul, memperkenalkan New Water butuh strategi yang matang. Mereka tidak mau masyarakat kaget atau salah paham. Karena itu, mereka mengajak wartawan untuk melihat langsung proses pengolahan air di Amerika Serikat, seperti di Orange County dan Arizona. Mereka ingin menunjukkan bahwa air daur ulang itu bukan hal baru dan sudah lazim di negara lain. Televisi pun menayangkan dokumenter tentang ini. PUB juga aktif berdiskusi dengan tokoh masyarakat dan pengusaha untuk menghindari kesalahpahaman. Yang menarik, industri semikonduktor juga dilibatkan sejak awal. Industri ini butuh air yang sangat bersih, dan mereka belum pernah menggunakan air daur ulang. Tapi, PUB berhasil meyakinkan mereka. Mereka bahkan membantu membangun pabrik khusus untuk memenuhi kebutuhan air ultra murni industri semikonduktor. Dukungan dari industri ini sangat penting untuk meyakinkan masyarakat bahwa New Water aman dan berkualitas. Dan yang paling penting, PUB membangun New Water Visitor Center, sebuah museum yang asyik dan informatif tentang New Water. Biar lebih yakin, masyarakat Singapura diajak mencicipi langsung New Water. Para pejabat tinggi negara juga hadir di pembukaan New Water Visitor Center, menunjukkan dukungan mereka terhadap air daur ulang ini. Hasilnya, luar biasa, New Water sekarang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Singapura. New Water telah dinyatakan halal oleh Majelis Ugama Islam Singapura, MUIS. Hal ini didasarkan pada proses pengolahan yang sangat canggih dan ketat, yang melibatkan teknologi reverse osmosis, ultrafiltrasi, dan disinfeksi UV. Proses ini memastikan bahwa air tersebut bersih, aman, dan bebas dari zat-zat yang dianggap najis atau tidak halal. MUIS telah mengeluarkan fatwa resmi yang menyatakan bahwa New Water memenuhi syarat-syarat Islam dan dapat dikonsumsi oleh umat Muslim. Selain itu, New Water juga telah memenuhi standar kualitas air minum yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, dan Environmental Protection Agency, EPA, Amerika Serikat. New Water memang keren, tapi yang lebih keren lagi adalah bagaimana Singapura berhasil meyakinkan masyarakat untuk menerimanya. Teknologi reverse osmosis mungkin sudah lama ada, tapi mengubah mindset orang itu tidak mudah. Apalagi kalau menyangkut air dan makanan, masyarakat biasanya sangat hati-hati. Tapi, Singapura punya cara jitu. Mereka mengedepankan transparansi dan edukasi. Di masa depan, masalah air akan semakin kompleks karena perubahan iklim dan populasi yang terus bertambah. Membuang air daur ulang ke laut jelas bukan solusi. Tapi, kita juga tidak mau mengalami masalah seperti di California dan Australia, di mana masyarakat menolak air daur ulang. Pendekatan Singapura bisa menjadi inspirasi bagi kita semua.